untuk video yang lainnya nanti bagaimana tips cara memilih kacamata untuk anak, saya akan kasih tahu lagi informasinya. Silahkan subscribe dulu dan memang ikuti video saya berikutnya. Tips dan cara memilih kacamata untuk anak. Mudah-mudahan membantu. Salam sehat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wayah kieu, kembali lagi di channel si Peri Gemoy bersama saya Papa Peri Gemoy, Kang Ajam. Janji saya kemarin di video sebelumnya saya akan membahas tips dan trik untuk memudahkan ibu-ibu dan bapak-bapak dalam memilih dan memilah kacamata yang bagaimana, yang baik dan bagus supaya tidak bingung untuk anak bapak ibu yang memiliki mata minus. Nah, supaya tidak bingung, saya kasih tipsnya bagaimana cara memilihnya. Nah, di video sebelumnya saya sudah membahas seberapa parah gejala anak bapak mengalami mata minusnya gitu. Jadi disesuaikan dengan pemilihan kacamata untuk si anak itu. Yang pertama ya, yang jelas ibu dan bapak sudah memeriksakan dengan pasti ke dokter mata gitu ya, apakah memang ini benar nih udah positif matanya minus dan memang nanti terlihat minusnya berapa gitu. Karena besaran minusnya juga nanti menyesuaikan dengan bahan dan bentuk kacamata yang bagaimana yang harus dipilih. Nah, setelah melakukan pemeriksaan ke dokter, nanti kan tahu tuh gitu berapa nih jumlah besar minusnya gitu. Setelah kita tahu, baru kita nanti memilih dan mencari toko optik yang memang rekomendasi. Nah, karena kan kalau di tempat saya tidak semuanya bahwa rekomendasi toko optik itu menyediakan kacamata khusus untuk anak-anak gitu, tidak semuanya. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang keduanya itu harus mencari dulu berita optik mana yang rekomendasi menyediakan kacamata untuk anak. Nah, setelah sudah memastikan bahwa di toko optik A, toko optik B ini memiliki rekomendasi menyediakan kacamata anak, baru ibu dan bapak nanti bisa memilah jenis lensa yang dipilihnya mau seperti apa. Setelah melakukan pemeriksaan, nanti kan di toko optik itu diperiksa ya, ini bener nggak minus segini gitu. Biasanya kalau sudah di resep dari dokter mata, biasanya langsung nanti kita cari. Tapi untuk memastikan, kadang-kadang suka ada perbedaan ya, yang saya dengar dari cerita orang ke orang. Setelah pemeriksaan di dokter mata, kadang-kala ada perbedaan besaran minus anak di toko optik yang memang menyediakan kacamatanya gitu. Nah, untuk memastikan ya nggak apa-apa, karena kan biasanya gratis gitu, tanpa bayar lagi. Lumayan lah, nanya aja gratis, periksa gratis, kenapa mesti nggak mau diperiksa kan gitu. Jadi diperiksa lagi di toko optik yang memang rekomendasi, baru nanti setelah tahu berapa nih minusnya, baru kita tentukan lensanya. Nah, saya kasih informasi pengalaman saya untuk si Cikal itu, kebetulan laki-laki. Saya lebih memilihkan bahan lensanya itu dari plastik polikarbonat. Nah, polikarbonat ini kan memiliki kelebihan. Yang pertama itu kuat. Kan berbeda polikarbonat dengan kaca agak lumayan beresiko kan, makanya saya pilihkan polikarbonat supaya satu agak kuat, sulit hancur kalau jatuh atau apa, namanya juga anak-anak kan, terus ringan juga, dan yang terpenting ya mengurangi resiko bahaya tadi. Kalau misalkan lagi main bola atau apa kan
pecah kacanya kena mata lebih berbahaya gitu. Kalau plastik polikarbonat ya agak kuat juga gitu, mengurangi resiko lah intinya, walaupun memang sama-sama ada resikonya, tapi mengurangi resiko yang berbahaya bagi si anak gitu. Nah, setelah selesai dipilih, yang keempat itu saya kasih informasi, saya kasih saran bapak dan ibu untuk menyesuaikan kacamatanya dengan bentuk wajah si anak. Nih, kan anak berbeda-beda ya. Ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang kurusnya tirus, ada yang gimana yang kurusnya. Pokoknya beda-beda lah bentuk seseorang, bentuk anak-anak itu kan berbeda. Entah itu oval, kotak. Yang terpenting ya gemuk ya, seperti saya kalau misalkan gemuk kan ini kacamata yang kayak gini nggak tahu pas atau enggak ya, karena menyesuaikan itu intinya, untuk supaya apa ya, si anak itu lebih terlihat perfect lah gitu, penampilannya lebih menarik di kacamata dan tidak di kacamata gitu. Khususnya kan kalau yang minus pasti memakai kacamata. Nah, itu memastikan supaya si tampilan anak itu menarik, style gitu. Ini banyak di sana pilih-pilih bagaimana gitu, mau yang asal jangan kacamata gaya atau kacamata kuda aja gitu, kasihan si anak gitu. Kalau polimer kan seperti ini. Nah, ini polimer, ini kayak plastik, ini agak kuat, tahan hancur, susah lah gitu, susah hancur, dan memang ringan nggak terlalu ini. Kalau kacanya, nah ini agak kaca saya tidak menyarankan, makanya ini saya udah nggak dipakai, udah lama nggak dipakai sama anak saya karena berbahaya gitu, takutnya jatuh apa kena ini kaca. Serpihannya kan yang terpenting, serpihan kacanya itu berbahaya ke mata nanti. Alih-alih untuk menyelamatkan matanya dari minus, pas jatuh kena kacanya malah jadi lebih membahayakan kan gitu. Setelah dipilah untuk lensanya yang polimer tadi, plastik tadi, selanjutnya bingkainya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak bisa memilih bingkai yang benar-benar pas gitu, karena kodrat anak itu apa ya, anak-anak itu kan ceria, sering bermain, loncat-loncat, lari-lari, bahkan aktif lah, intinya aktif. Yang diharapkan takutnya ada kejadian apa lagi lompat atau gimana sering jatuh kan. Untuk bingkainya sendiri kalau misalkan cocok untuk si anak kan lebih menjaga gitu ya, menjaga tetap utuh, kuat, intinya kuat, bingkainya yang kuat lah. Besi ibu jangan, besi terlalu berat, bukan jangan sih, silahkan. Kalau misalkan pinginnya besi supaya kuat, mangga silahkan. Kalau misalkan terjangkau, mangga gitu. Bukan berarti, ini hanya tips berbagi informasi pengalaman saya itu. Saya nggak pernah memilihkan bingkai yang terbuat dari besi gitu. Saya biasanya tetap dari plastik, bingkainya yang fleksibel, yang kalau ditekuk itu masih terlihat utuh. Nah, kayak gini. Kalau tekuk itu utuh. Kalau yang kayak gini kan, ini memang bukan besi, tapi kayak fiber apa ABS, tapi dalamnya memang ada besi. Nah, kelihatannya dalamnya ada besi tuh. Ini memang kuat, mau dijatuhin berapa kali ini memang udah kuat. Tapi kalau sekalinya jatuhnya agak mau kayak yang patah, ini sekaligus patah gitu, nggak bisa dilengkungan. Ini keras nggak fleksibel lah. Kadangkala ke anak juga nggak nyaman. Kalau yang ini kan fleksibel, nggak terlalu khawatir kalau jatuh ke kena badan, ketindihan badan itu kan paling ya ini aja, tapi kembali ke semula, nggak terlalu khawatir. Nah, terus selanjutnya yang keberapa tadi ya? Sekarang yang keenam, sesuai dengan bentuk hidung si anak, Bu. Kalau misalkan bingkainya udah ada, terus lensanya udah pasti, udah klop, ibu mau beli. Nah, ini tips berikutnya itu yang memang sesuai dengan bentuk hidung si anak. Mohon maaf ini, karena saya bilang tadi kan anak berbeda-beda, Bu ya, gitu. Ada yang memang hidungnya mancung, ada yang minimalis.
Itu kenapa disesuaikan dengan bentuk hidung, karena fungsi hidung itu kan untuk kacamata menopang kacamata ya, biar nggak melorot, dan memang stylenya berbeda gitu. Kalau tidak dipilihkan, jangan sampai memilih ukuran hidung yang mancung tapi kacamatanya yang lensanya sempit gitu, nantinya sakit. Apalagi kan kalau misalkan sebaliknya, hidungnya minimalis, bingkai kacanya yang agak renggang lebar, nah kayak yang ini kan nanti melorot juga ini hidungnya. Kalau hidungnya segede gini kan tetap melorot, tapi kalau disesuaikan hidungnya dengan ukurannya kan pas, si anak nyaman, enak. Dan juga mempengaruhi di jepitan hidung itu, si anak kan kalau lama-lama memakai kacamata takutnya terasa pusing atau memang ya intinya nggak nyaman lah Bu ya gitu. Terus harus diperhatikan juga nosepadnya. Nosepad itu apa ya, jadi dudukan kacamata yang untuk ke hidung. Kalau zaman sekarang kan sudah banyak lah di toko-toko itu, mau di online juga sebetulnya ada. Jadi nosepad itu yang kayak gininya. Nah ini kan nggak pakai ya, nggak ada. Saya biasakan ke anak saya itu nggak pakai ini, karena anak saya punya keluhannya seperti itu. Kalau mau memakai kacamata yang nosepadnya agak tebal ya, intinya ada nosepadnya, dia nggak nyaman, terasa pusing karena kan ke urut gitu ya. Kadang-kadang setelah buka kacamata itu terdapat bintik merah di sini, kejepit kayak jepitan gitu. Dia keluhannya sering sakit. Nah kadang-kadang di semua anak juga ya, temen-temen saya, kerabat saya, anaknya yang pakai kayak nosepad itu mereka nggak nyaman, nggak enak gitu. Makanya harus dipertimbangkan. Kecuali anak yang di bawah 5 tahun. Anak yang 5 tahun itu ada kacamata khusus ya, yang memang frame belakangnya itu menyatu. Frame-nya ini menyatu, nggak terpisah gini, jadi nyatu antara yang satu dengan yang lain, nyatu kayak bulat gini. Nah, kayak bulat, kayak nyambung gini, itu kan langsung. Jadi nggak khawatir jatuh atau apa gitu. Kayak kacamata renang gitu, belakangnya nyatu. Itu biasanya dipakaikan khusus untuk anak yang di bawah 5 tahun lah. 5 tahun, karena dia belum mengerti bagaimana cara memakai gitu. Jadi kita harus lebih memperhatikan keamanan dan yang lainnya gitu. Nah itu sekilas tips tentang memilih kacamata untuk anak. Sebetulnya masih banyak gitu. Oh ya, yang nosepad itu yang aslinya kayak gini nih. Nah ini nosepad. Yang tadi kan nggak ada perbedaannya. Coba yang ini. Nah ini kan nggak ada. Sebutnya ini nosepad juga, cuman ini kan bedanya gini. Yang saya maksud itu nosepad yang gini, yang terpisah. Ini lebih sakit. Lama-lama kadang-kala anak keluhannya sakit gitu, dan sering menimbulkan bercak merah gitu. Bukan berarti tidak bagus, itu disesuaikan dengan kenyamanan si anak aja. Kalau memang anak ibu nyaman yang pakai nosepad ya silahkan gitu. Tapi kebanyakan kalau saya ngobrol-ngobrol dan memang cari sumber-sumber yang ada, anak-anak tidak terlalu nyaman untuk saat ini memakai kacamata yang memiliki nosepad gitu. Apalagi yang besar-besar di sini enggak gitu. Nah, intinya dalam pemilihan ini kembali lagi ke orang tua dan kondisi si anak gitu. Tidak selamanya tips saya harus diikuti. Ini silahkan, hanya saja membantu. Barangkali ada orang tua yang masih bingung ya, tips yang tadi bisa dipakai, entah itu memilih dari bingkainya, entah itu dari segi lensanya. Sebetulnya tidak ada kewajiban untuk mengikuti tips yang ada. Banyak tips di luar sana bagaimana cara memilih kacamata untuk anak. Ini mah hanya sebagian dan memang pengalaman saya yang saya bagikan lagi untuk mempermudah bapak dan ibu memilihkan kacamata untuk si kecil. Nah, bagaimanapun tingkat kenyamanan nomor 1 gitu. Kalaupun nanti mau beli yang bingkainya besi, mangga, kaca, lensanya kaca, silahkan. Yang terpenting tingkat kenyamanan dan keselamatan nomor anak nomor 1, itu aja. Terus untuk tambahan, setelah dibeli lensa dan kacamatanya dan memang cocok dari segi bingkai, bentuk wajah, dan enak dipakainya,
Saya menyarankan untuk anak-anak yang memang, kalau anak saya kan agak bukan ceroboh ya, kadang lupa atau apa gimana, saya selalu menyematkan strip, tali strip. Nah ini biar bisa digantung dari si kacamata, biar bisa digantung. Jadi nanti digantungnya ke leher. Kadang-kala kalau misalkan lagi ngobrol biasa, biasanya kan saya di rumah kalau ngobrol biasa, kalau nggak ada kegiatan yang bersifatnya gimana, saya suruh buka. Dia sering buka kacamata, dia gantung di sini. Nah, kalaupun mau berkegiatan lagi gimana, ya tinggal pakai lagi. Dia nggak usah nyari-nyari kemana. Intinya untuk menerapkan kedisiplinan juga, bahwa kacamata selalu dibawa karena itu bagian dari hidupnya sekarang, pakai kacamata, tapi tidak harus ketergantungan dengan kacamata. Saya kasih strip tali penggantung ini tujuannya untuk dia selalu mengingat bahwa harus selalu pakai kacamata di lehernya. Kacamata sih di mata gitu, maksudnya digantung di leher. Oke, mamski, bapak-bapak, ibu-ibu, dedi-dedi, papi, segitu dulu tips dan informasi dari saya mengenai kacamata. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau request ingin diinformasikan dan di tips apa, silahkan komen, dan semoga tips-tips saya bermanfaat. Lain waktu saya akan memvideokan tips yang lainnya. Subscribe, stay tune, like, and comment. Oke, salam sehat.